Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Kancamu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah SWT dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesempatan. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita sering lalai. Maka untuk bersyukur kepada Allah, kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalawat kepada manusia yang paling mulia, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafadzkan selawatnya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua termasuk umat yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau dan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin. Kancamu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan saya bagikan satu hadis yang menarik, khususnya ini untuk nasihat saya pribadi dan umumnya untuk kancamu semuanya. Ada hadis terkait tentang anak muda. Inilah anak muda yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar, dan hadis ini sahih disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang bunyinya sab'atun dzilluhumullahu fi dzillih. Ada 7 golongan yang dinaungi Allah pada hari kiamat. Yauma dzilli illa dzilluh. Pada saat itu tiada naungan kecuali naungannya. Salah satunya wasyabbun nas'a biibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam beribadah. Kenapa anak muda? Kenapa bukan orang tua? Orang tua atau pensiun atau orang yang sakit wajar mereka ke masjid, karena mungkin sudah mengingat umur atau ajalnya. Kenapa anak muda? Anak muda nafsunya sedang bergelora atau sedang on fire, lagi semangat-semangatnya, tapi dia tetap ke masjid. Cintanya lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak muda identik dengan lalai atau sering berfoya-foya. Maka dari itu, kenapa Allah menempatkan anak muda dalam 7 golongan pada hari kiamat kelak? Kawanmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sering, bro, jadi kita mabuk. Mungkin ada yang jawab, saya boleh ke masjid. Bro, jadi kita ke masjid lebih utama. Bro, ayo kita karaokean, saya pilih ke masjid, gue yang bayar. Oke gas. Jadi lupa. Anak muda itu sering seperti itu. Nah, maka dari itu, kawanmu yang masih muda seperti saya ini sebagai nasihat untuk saya pribadi, marilah kita jadi anak muda yang bawa perubahan. Jadilah anak muda yang berperan. Jadilah anak muda yang tampil berani beda dalam kebaikan. Lebih baik dipaksakan dalam ketaatan daripada sukarela dalam maksiat. Maka dari itu, mungkin teruntuk takmir masjid, coba lihat soft-soft di masjid. Apakah soft-soft itu banyak anak mudanya atau entah kemana? Maka dari itu bisa untuk difasilitasi anak-anak muda agar bisa mencurahkan hobinya dan bisa diarahkan. Mungkin anak-anak muda yang suka naik motor atau suka bermain motor, mungkin secara kita mandang dari sisi negatif, mungkin mereka suka bermain sampai lalai, sampai malam, kebut-kebutan dan sebagainya. Tapi kalau kita pandang dari segi positif, mungkin kita bisa fasilitasi kegiatan tersebut. Mungkin kita bisa buatkan kegiatan, mungkin ada bikers subuhan atau bikers yang dari mana itu tujuan utamanya dari masjid ke masjid, yang suka naik motor, ada touringnya dan sebagainya, tapi tetap terarahkan ke masjid. Ketika waktu sholat berhenti ke masjid,
Sebelum waktunya sholat pun sudah ke masjid, sudah siap-siap sampai bersihkan masjid. Terus teruntuk anak-anak muda yang suka, apalagi zaman digitalisasi ini, fasilitasi masjid dengan wifi. Biarkan anak muda berkreasi dengan inovasi dan kreasinya masing-masing. Yang suka ngegame, biarkan ngegame, tapi kita arahkan 5 menit atau 10 menit sebelum waktunya sholat selesai, jadwalkan mereka azan, kasih mereka jam terbang. Jangan melulu anak muda harus di belakang, kasih mereka untuk jam terbangnya, kasih mereka tempat untuk mencurahkan hobinya. Maka dari itu, mari kita saling bersinergi antara takmir semua teruntuk anak muda, karena anak muda sekarang ini sangat krusial. Maka dari itu, untuk kancamu, siapapun yang melihat ini, yang melihat postingan ini atau video ini, mari jadilah anak muda yang membawa perubahan. Jadilah anak muda yang berperan. Jadilah anak muda yang berani tampil beda untuk lebih baik. Jangan jadi anak muda yang terbawa arus, yang ikut-ikutan kesana kemari, yang gak jelas. Jadilah anak muda yang punya prinsip yang kuat. Silahkan berteman dengan siapapun, silahkan bermain dengan siapapun, tapi ingat, ada batasan, ada filter, dan harus dipilah dan dipilih. Maka dari itu, kancamu, dari hadis tersebut sudah jelas, ya. Jangan sia-siakan masa mudamu hanya untuk kelalaian atau foya-foya. Kelak kedepannya pasti akan terbayarkan secara langsung, entah di dunia atau di akhirat. Jangan sampai masa mudamu lalai, masa tuanya pun bersusah payah untuk jadi lebih baik. Maka dari itu, sebelum terlambat, ayo kita mulai sekarang. Hadis sudah jelas, mari kita belajar jadi lebih baik, jadi pemuda yang lebih baik, pemuda yang berani mengambil peran. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin banyak salahnya saya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrum minallah wa fatun qarib. Ada pantun sedikit pantun. Jalan-jalan tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa di ketidaksengajaan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagi kancamu yang melihat postingan ini, saya ingin berbagi kebaikan dengan menggunakan jari sambil rebahan. Silahkan jika melihat postingan ini, silahkan klik tombol subscribe-nya, like, komen, dan subscribe di setiap videonya, agar channel ini dan dakwah ini semakin meluas tanpa panjenengan siapa lagi. Mari kita bersiar bersama-sama hanya dengan menggunakan jari, kebaikan ke panjenengan tetap mengalir terus. Terima kasih.